Di sebuah mansion megah keluarga Lee, seorang gadis sederhana bernama Xiaoran hidup layaknya pembantu. Padahal secara sah, ia adalah istri dari Li Zian, pewaris perusahaan terbesar di kota itu. Hanya pernikahan mereka dirahasiakan karena Zian sedang menyelidiki konspirasi dalam keluarga. Tidak seorang pun mengetahui status Xiaoran. Kedatangannya hanya dianggap sebagai pelayan baru yang miskin dan tidak berarti. Sejak awal, hidup Xiaoran tidak pernah mudah. Ia yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Pihak keluarga Li memilihnya menjadi istri kontak demi memenuhi wasiat nenek besar. Mereka pikir gadis latar belakang itu mudah dikendalikan. Namun siapa sangka di balik kelemahannya, Xiaoran menyimpan kecerdasan dan hati yang kuat. Masalah dimulai ketika Lin Mei, sepupu Zian yang cantik dan licik, datang untuk tinggal sementara di mansion. Mei percaya dirinya akan menjadi istri sang CEO suatu saat nanti. Jadi ketika melihat Xiaoran bekerja mencuci pakaian dan membersihkan lantai, ia mengira Xiaoran hanyalah pembantu biasa. Ia mulai meremehkan dan merundungnya tanpa belas kasih. "Hei, cuci ulang bajuku, tidak pantas dipakai kalau masih ada bau miskinmu." Xiaoran menggigit bibir, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia ingat janjinya kepada Zian, bertahan demi melindungi pernikahan rahasia mereka. Tidak ada satupun yang boleh tahu, bahkan Mei yang selalu merasa paling tinggi. Zian jarang pulang karena sibuk mengurus perusahaan, tapi setiap ia pulang larut malam, ia diam-diam memperhatikan luka lecet di tangan Xiaoran. "Maaf, aku akan segera menyelesaikan semua ini." Xiaoran hanya tersenyum lemah, berusaha terlihat kuat, padahal hatinya diam-diam rapuh. Mei semakin menjadi-jadi. Ia menyuruh Xiaoran memijit kakinya, membawa barang belanjaan yang sangat berat, bahkan menyiram sisa teh lantai agar Xiaoran mengepel ulang. Semua pelayan lain tidak berani menantang, karena Mei dikenal sebagai wanita licik yang pandai menjilat atasan. Suatu hari, Mei menemukan sebuah foto pernikahan di meja kerja Zian, namun wajah pengantinnya ditutupi. Ia curiga, tapi masih belum menyadari bahwa gadis yang setiap hari ia hina adalah orang yang sama. Ia justru semakin yakin bahwa dialah yang cocok mendampingi sang CEO, bukan seorang pembantu hina. Tak hanya fisik, Mei juga mulai menyerang mental Xiaoran. "Kamu pikir orang sepertimu pantas berada di sini? Bahkan udara mansion ini terlalu mewah untuk kau hirup." Setiap malam, ia menangis tanpa suara, berharap suatu hari semuanya berakhir. Hingga suatu malam, Mei tanpa sengaja melihat Zian memeluk Xiaoran saat gadis itu hampir jatuh karena kecapean. Mata Mei membelah tak percaya. Kenapa dia menyentuh pembantu itu? Cemburu dan rasa tidak terima menyelimuti hatinya. Ia mulai menyusun rencana kejam. Mei memanggil beberapa pelayan untuk menjebak Xiaoran. Mereka memecahkan pas antik mahal dan menuduh Xiaoran yang melakukannya tanpa bukti dan saksi. Semua orang memarahi gadis itu. "Kau harus tanggung jawab," teriak Mei puas. Melihat Xiaoran berlutut tak berdaya, saat kekacauan makin besar, Zian tiba-tiba muncul. Wajahnya gelap dan dingin ketika mendengar tuduhan itu. "Siapa yang berani menyalahkan istriku?" Suasana langsung membeku. Semua mata membesar, terutama Mei yang tak percaya dengan apa yang didengarnya. Istri yang sama? Yang mana? Perlahan, Zian berjalan ke arah Xiaoran dan menggenggam tangannya erat. "Xiaoran adalah istri sahku, dan semua penghinaan ini akan kubalas satu persatu."
Suara Jayan membuat seluruh ruangan gemetar. Mei terdiam, wajahnya pucat seolah seluruh dunianya runtuh. Para pelayan saling berbisik dan menyangka pembantu yang selalu direndahkan ternyata adalah nyonya besar Masion itu. Sioran menatap mereka dengan mata berkaca, bukan karena bangga, melainkan karena luka yang tak terlihat. Selama ini mereka menutup mata dan biarkan disiksa. Mei mencoba tersenyum palsu. Aku tidak tahu. Aku pikir dia hanya... Berani-beraninya kau memperlakukan istriku, Li Zeng, seperti budak? Potong Jayan tajam. Ia memanggil pengawal dan merintahkan Mei keluar dari mansion malam itu juga, hanya dalam sekali perintah. Status Mei ambruk. Setelah semuanya pergi, Sioran tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku tidak pantas menjadi istrimu. Aku hanya menyusahkanmu. Namun, Jayan mengusap kepalanya lembut. Kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku pulang. Kau bukan beban, kau rumahku. Kata-katanya menghangatkan hati yang lama terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sioran merasa dilihat sebagai manusia, bukan pembantu hina. Jayan berjanji akan memperkenalkan Sioran secara resmi sebagai istrinya di hadapan publik, dan Mei, ia bersumpah akan kembali suatu hari. Tapi kini semua orang tahu, gadis yang dulu dibully itu wanita yang memiliki posisi tertinggi di hati sang CEO.